Halo semuanya, selamat datang di Kuliner Gadget. Kembali lagi dengan saya Roni Alvin. Di sini udah ada suatu headphone Sennheiser HD206. Headphone ini udah di launching 4 tahun lalu loh, tapi entah kenapa masih banyak beredar di pasaran. Ya emang harganya cukup terjangkau sih. Ini saya dapat di 350.000. Apakah ini pertanda bahwa kualitasnya memang bagus atau emang nggak laku? So, seperti apa barangnya? Let's check this out. Yap, ini dia. Dari kotaknya aja itu udah kelihatan sebenarnya kalau headphone ini bukan headphone murahan. Ini produk dari Sennheiser. Tapi sebelum kita lanjut ke produknya, kita ulik dulu lah. Siapa sih Sennheiser itu? Jadi namanya itu diambil dari pendirinya, yaitu Fritz Sennheiser. Nah, pada tahun 1945 dia itu membuat suatu perusahaan atau venture, kalau sekarang itu startup ya, itu membuat produk-produk alat ukur dan juga mikrofon. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ya udah lama banget ya, udah 1945, itu sekarang udah mendunia gitu loh produk-produknya. Bahkan mulai dari produk seperti mikrofon berubah menjadi lini bisnis utamanya, yaitu headphone, profesional audio, sampai ke bisnis solution. So Sennheiser ini bukan produk yang ecek-ecek men. Ini emang udah produk ternama, hanya aja mungkin agak kurang familiar di telinga kita. Nah sekarang kita kembali ke produknya yang paling murah, yaitu Sennheiser HD206 yang umurnya itu udah 4 tahun sejak dia di launching. Nah, boxnya ini di depan ada gambar headphone seperti ini ya. Terus ada tulisan Powerful Sound Experience yang ketulis di 3 bahasa. Di pojok kiri atas ada namanya yaitu HD206 dan ada hologram garansi 2 tahun resmi oleh Astrindo. Ini distributor resmi sih, so aman lah ya. Kalau di pojok kanan atas ada juga keterangan garansi 2 tahun. Cukup lama sih ini garansinya. Terus di samping kanan ada barcode dan hologram serial numbernya, dan di belakang ada tulisan fitur-fitur unggulannya yang tertulis dalam 7 bahasa. Yang isinya tuh powerful stereo sound, rich and crisp bass response, close circumaural design, slick black matte design, lightweight, ringan ya, jadi and high quality earbud. Di bagian bawah ada speknya, cuman saya ini nggak terlalu paham ya artinya apaan. So lanjut aja, di sebelah kiri ada isi paket penjualannya, yaitu ada 2 di sini. Ada headphone yang kabelnya itu 3 meter, panjang banget ya. Sama adapter jack audio 6,3 mm. Mungkin kalau ya mau colok mixer bisa lah ini. Terus di atas tuh cuma ada tulisan Sennheiser sama HD206 dan logo garansi. Langsung aja kita buka dalamnya seperti apa. Oke, ini kita langsung ada headphone-nya dan nggak ada busa-busanya sama sekali ya di sini, cuma dibungkus gitu doang. Terus ini ada kartu garansi dan juga adapter jack audio 6,3 mm. Yap, lumayan sih. Oke, langsung kita singkirin dulu, kita fokus ke headphone-nya. Ya ini dia penampakan awal dari headphone-nya. Kelihatan simple banget ya, dan cuman warna hitam gitu doang kalau dilihat dari sisi depan. Dari sisi samping itu kelihatan ada logo Sennheiser dan ada tulisan HD206. Kalau di sisi atas ada tulisan Sennheiser gede banget. Di samping kiri juga sama aja kayak samping kanan. Dan ini bodinya kalau diketok-ketok tuh rasanya kayak murahan gitu, kayak plastik murahan gitu. Tapi kalau dilihat dari finishingnya itu semuanya halus ya, permukaannya itu nggak ada yang kerasa tajam-tajam gitu atau potongannya nggak rata. Ini bener-bener presisi sih. Dan ini bodinya semuanya plastik ya, bahkan di bagian extensionnya itu juga plastik juga. Tapi masih kerasa solid kok ini. Ditarik ulur seperti ini tuh masih kerasa smooth. Ya oke lah. Di bagian ear cup itu masih bisa diputar-putar sekitar 15 derajat. Ya buat nyesuaiin telinga kita lah nanti. Untuk ear cup-nya nggak bisa di folding ya, jadi cuman diputar kayak gini doang, biar posisinya nanti bisa pas nutup telinga kita. Nah pada earphone ini tuh kabelnya panjang banget ya, 3 meter, dan kualitasnya tuh solid banget walaupun memang bukan braided ya. Di bagian jack audionya juga udah full plate, jadi kualitas inputannya sih harusnya bagus ya.
Lalu busa pada bagian ear cup-nya ini kerasa lembut banget ya. Walaupun tipis sih sebenarnya, tapi karena permukaannya lembut kayak gini itu mungkin bakalan sangat nyaman kalau dipakai lama-lama. Di bagian bandonya juga ada busanya sedikit sih, sama persis kayak di ear cup. Ukuran ear cup-nya sendiri itu sebenarnya besar, tapi karena desainnya yang lonjong dan busanya yang tipis, jadi kelihatan lebih slim gitu. Ditambah berat headphone-nya sendiri itu cuma 165 gram tanpa kabel, yang kalau kita pakai itu nggak bakal membebani kepala kita. Ya, walaupun biasanya yang ringan itu otentik dengan yang murahan ya, tapi ini sama sekali nggak murahan. Build quality-nya tuh, mau diongkek-ongkek, mau diuntir-untir kayak gini tuh tetap nggak apa-apa coy. Ini tuh bener-bener solid bahannya, yakin deh. Ini kalau bahannya murahan pasti udah patah. Sayangnya sih bagian ear cup-nya itu nggak bisa di folding ya, jadi kalau dibawa-bawa tuh agak kurang ringkes gitu. Kalau menurut saya desainnya itu clean look ya di sini. Beda banget sama karakteristik headphone gaming yang boxy-boxy biasanya. Nah, di sini tuh kalau kita pakai tuh kelihatan simple gitu. Ya, cocok lah sama karakteristik saya. Dan sekarang saatnya pembuktian. Bagaimana sih kalau kita pakai tuh bentuknya seperti apa? Dan benar ternyata sesuai perkiraan di bagian ear cup-nya tuh bener-bener nyaman. Daun telinga itu bisa masuk semua dan daya jepit dari headphone-nya itu nggak kerasa sama sekali loh, kayak cuma nempel gitu aja. Dan juga kerasa ringan ya di sini, sama sekali kayak nggak pakai headphone gitu. Dan salah satu kekurangan menurut saya atau kelebihan ya, dia itu kelebihan kabel, panjang banget kabelnya itu 3 meter. So kalau kalian pakai itu kalian harus punya kabel manajemen lah buat ngaturnya biar nggak nyangkut kemana-mana. Nah, kalau suara kayak gimana? Kan yang paling penting suaranya. Dan saya jatuh cinta pada pandangan pertama, men. Ini tuh bener-bener crispy, coy. Dengerin lagu Celengan Rindu dari Versa Besari itu mulai dari akustiknya, mulai dari vokalnya itu bener-bener jernih di sini. Stringnya itu dapat, detailnya juga oke, dan suaranya tuh nggak pecah walaupun di set di volume maksimal. Buat dengerin lagu John Deson juga sama, detailnya tuh oke banget, suaranya bulat, bassnya juga dapat. Ya kalau HP itu mungkin all rounded lah ya, semua aspeknya tuh kerasa seimbang, nggak ada yang kerasa dilebih-lebihin gitu. Apakah itu berarti bassnya nggak nendang? Oh, tunggu dulu. Buat dengerin Martin Garrix X Bebe Rexha In The Name Of Love itu keren banget suaranya. Udah suaranya bulat, bassnya itu beneran nendang di sini. Salut banget sih sama harganya. Yang biasanya headphone murah itu bass boosted banget, tapi masalah clarity sama detailnya itu kayak dikesampingkan gitu. Nah, ini enggak, semuanya seimbang. Jadi buat menikmati segala genre musik tuh tetap kerasa nyaman di telinga. Ya, buat ngasih sedikit gambaran tentang kualitas dari audio yang dihasilkan oleh headset ini, saya akan memasukkan mic lavalier ini ke dalam headphone-nya. Ya, sebenarnya ini memang metode yang kurang pas ya buat nunjukin kualitas dari audio. Cuman ya karena keterbatasan alat dan untuk memberi kalian sedikit gambaran mengenai kualitasnya, ya apapun buat. Oke, mic lavaliernya udah saya lepas, sekarang akan saya masukin ke dalam headphone-nya. Kalian bisa cek kualitas audionya kurang lebih ya seperti ini. Let's check this out. When there's no hope hiding, no chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through
musik udah kan, sekarang kita gunakan buat dengerin game. Kayak gimana suaranya. Ya, dengan segala kekurangan fitur di kelas harga yang sama, dia tuh masih bisa membuktikan diri ya bahwa suaranya itu nggak ecek-ecek men. Beneran kualitas studio. Ya, memang menurut saya sih cocoknya buat di studio sih, buat editing dan dengerin musik. Karena keterbatasan fitur tadi buat ngegame tuh jadi kurang karena built-in mikrofon aja udah nggak ada. So, buat kalian yang suka desain simple dengan kualitas suara yang bagus dan tingkat kenyamanan yang bisa dengerin musik berjam-jam, menurut saya sih ini masih oke banget. So ya nggak heran sih walaupun udah 4 tahun beredar di pasaran masih ada sekarang barangnya. Ya mungkin gitu aja dulu yang bisa saya sampaikan mengenai headphone Sennheiser HD 206 ini. Mungkin kalian bisa like kalau kalian suka dengan video ini dan share ke teman kalian buat informasi tambahan, dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini agar bisa stay update video terbaru. So